As Rose is confronted Selamat menyaksikan. she is forced to notice too late as the true form of the entity, a smiling monstrous creature, fully possessed. Orang terjebak di penjara vertikal dan mereka hanya punya waktu 2 menit untuk makan semua makanan jatuh ke lantai bawah. Ini adalah film haul dan ini akan menunjukkan kepada Anda apa itu orang yang benar-benar lapar mampu menunjukkannya. Kami koki masakan mewah secara menyeluruh memastikan semua hidangan sudah siap sempurna. Sekarang ayo naik 48 lantai di bawah protagonis. Gareng bangun sel beton kecil dan memenuhi miliknya, nama tahanannya adalah Trimas. Dan dia menceritakannya Gareng tentang tempat aneh ini. Dapurnya terletak di puncak menara. Itu level 02, tinggal di setiap lantai sebuah poros menuntun orang melewati seluruh menara. Setiap hari juru masak menyiapkan banyak makanan dan mereka menempatkannya pada platform yang lebih rendah, tingkat 1 lalu ke tingkat 2 dan seterusnya. Lebih jauh ke bawah setiap lantai dengan platform warga akan berhenti tepat 2 menit tingkat atas makan yang terbaik. Yang di bawah mereka memakan sisa makanan. Triaga meyakinkan dirinya sendiri. Gareng yang level 48 itu tidak terlalu buruk. Gareng bertanya apakah ada banyak di bawah mereka orang Triaga? Si menjawabnya segera akan berkurang jika Gareng mencoba menyapa Triaga. Tetanggamu akan menghentikannya. Di sana tidak pantas mendapatkan perhatian Anda, dan mereka yang mereka lebih tinggi, mereka bahkan tidak akan melihatmu. Mereka akan tinggal di sini selama 1 bulan lagi, lalu mereka akan tinggal di sini pindah ke tingkat lain di mana itu tidak ada yang tahu. Sekarang sampai pada hal yang paling penting saat platform turun dan Triaga mulai makan dengan lahap. Gareng merasa jijik, dia mengambil sebuah apel dan menyembunyikan sisanya. Ketika platform mulai turun Triaga meludahi, Gareng terkejut dengan perilakunya tetapi narapidana di atasnya mereka melakukan hal yang sama. Di lantai 48 secara tiba-tiba akan membuat Triaga panas ekstrim. Si menjelaskan bahwa dilarang berhemat pada makanan apapun yang bisa Anda masukkan ke dalam mulut Anda. Dalam waktu 2 menit, apakah sisa makananmu membuat orang kecewa? Jika kamu melanggar aturan kamu akan digoreng. Gareng harus melempar apel itu ke lubang. Wawancara retrospektif dengan pahlawan utama diperingatkan bahwa dia bisa pergi ke sel. Hanya 1 barang yang diambil pria itu, buku tentang Don. Gareng ikut dalam eksperimen tersebut secara sukarela, tinggal di sini selama 6 bulan dan dia akan diberi hadiah sertifikat selama yang berharga. Platform kosong naik ke shaft. Hari baru tiba dengan kecepatan yang memusingkan. Goreng kembali menolak memakan sisa makanan karena sudah kenyang. Trimas kamu dengan yang utama sang pahlawan, Pak Tua, akan membagikan kisahnya. Dia melihat iklan dan membeli rautan yang mahal. Kemudian dimulai oleh orang yang sama mengiklankan pisau yang mengasah sendiri. Pak Tua marah, mengambil TV dan melempar langsung ke kepala. Roda acak pergi. Karena itu saya terima kasih dikirim. Orang tua itu tidak tahu persis berapa banyak yang ada di sini. Tapi harus lebih dari itu, 132, karena sayangnya dia ada di sana di lantai 132 tidak mendapatkan makanan sama sekali. Dan itu terdengar aneh. Bagaimana Trimas berhasil bertahan? Gareng kaget. Ada jalan meminta orang-orang di lantai atas untuk makan lebih sedikit. Sayangnya mereka meninggalkan lebih banyak untuk orang-orang di sana, di atas atau yang di bawah. Gareng akan mengetahuinya bahwa tetangganya mempunyai pisau yang bisa mengasah sendiri, lebih berguna daripada sebuah buku yang datang di hari yang baru. Trimas dengan lahap melahap makanan yang dimiliki. Gareng sangat lapar, maka dia mulai makan. Tubuh Gareng terjatuh ke dalam lubang di sisi lain. Dia takut akan sesuatu serupa. Trimas dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana dia berhasil bertahan hingga level 132. Di mana milik teman sekamar sebelumnya dan yang terakhir. Fakta-fakta ini terkait satu sama lain. Di sini sesaat kemudian sebuah platform tiba dengan seorang wanita. Duduk di atasnya orang tua itu mengatakan bahwa semua orang adalah Miharu. Bulan turun ke bawah dalam upaya untuk menemukan. Selain itu, dia menyingkirkan anaknya sesama narapidana, sehingga meningkatkan kemungkinan dia akan berakhir di sel yang sama dengan putranya. Gadis itu gila tapi Trimas berterima kasih padanya. Dia selamat darinya ketika dia berada di level 132. Dia terjatuh. Di sana salah satu korban Miharu itu sudah cukup tetap hidup. Orang-orang tua di sesama tahanan mereka. Dia baru saja menjalani hukumannya dengan hidup sehat dan keluar platform. Dari Mihar yang terjatuh tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tampaknya penghuni lantai 49 sangat buruk. Perempuan hilang.
Garang mengumpat dan berteriak, tapi Miharu tidak bisa menahan diri. Dia khawatir. Selama beberapa detik kemudian, gadis itu kembali ke platform. Di wajah ada bintik merah. Sepertinya dia bisa membela dirinya sendiri. Mendengar cerita Trimas, Garang akhirnya menenangkan lelaki tua itu. Dan secara bertahap bulan pertama secara vertikal penjara akan segera berakhir. Menara terisi gas dan seluruh penghuninya tertidur. Garang sadar akan hal baru dan itu sangat mengganggu. Bangun menunjukkan bahwa Trimas mati. Dia bangun lebih dulu dan menemukan bahwa mereka menemukan diri mereka sendiri pada 171 level. Di sekitar kekacauan menguasai manusia yang tidak ingin mati kelaparan. Secara perlahan mereka melompat ke dalam lubang. Tapi Trimas punya rencana. Dia mengikat tetangganya dan sekarang dia akan melakukannya. Kelaparan selama seminggu. Jika tubuh mereka tidak jatuh, dia tidak akan memotong bagian orang lain. Garang memberi mereka makan berdua sehingga mereka punya kesempatan untuk bertahan. Ketika platform mencapai level tertentu, tidak ada satupun tulang yang tersisa di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya datanglah pisau Trimas. Pada saat itu sebuah platform duduk menghadap mereka. Gadis yang Miharu ingat memakannya. Garang berusaha melindungi dan menerkam Patua. Garang membebaskan dirinya, mengambil pisau dan menetap saudari Miharu, makan daging mentah dan mencoba memberi makan Garang. Dia akan memimpikannya atau kehilangan nyawanya saat melihatnya bahwa Goreng meninggalkan Miharu ke platform. Waktu berjalan sementara Koki di level 0 berdebat tentang rambut di salah satu masakan. Garang di level 171, dia memerah susu teman satu selnya. Kepada protagonis dalam deliriumnya tibalah Trimas. Bulan berakhir dan menara isi bensin lagi. Garang bangun. Kali ini di level 33 barunya tetangganya adalah seorang gadis bernama Imogi. Dia memilih anjing kesayangannya sebagai subjek. Bahwa sosis berjalan ke penjara terdengar seperti ide bodoh. Yang diingat Garang bahwa dia pernah bertemu dengan Imogi yang pernah bekerja sebelumnya untuk administrasi dan melakukan wawancara. Imogi menyebut tempat ini vertikal pusat pemerintahan sendiri. Ini tentang menara eksperimen sosial memiliki 200 lantai platform. Cukup makanan untuk 400 orang jika para tahanan membagi makanan dengan benar. Jumlahnya akan cukup untuk seluruh umat manusia. Namun, Allah menyebabkan hal itu pada sebagian orang. Mereka berpesta sementara yang lain mati kelaparan. Itu mengubah orang harus lebih baik hati dan berbagi makanan. Berarti akhir platform eksperimen menurunkan wanita. Dia mengatur porsi untuk orang-orang di bawah dan memohon untuk tidak makan berlebihan. Mereka menertawakannya, tapi Imogi tidak putus asa. Setiap hari dia meminta orang untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Pada saat yang sama Garang kehilangan kesabaran dan menyatakan jika tetangga di lantai bawah tidak akan mulai menabung makanan. Buang air kecil di platform setiap hari dan tidak hanya ancaman kencing. Tapi tidak lama suatu hari Miharu tiba di peron, dia merasa tidak enak badan dan Garang memutuskan meninggalkannya di sel. Pada malam hari membangunkan Garang, teriakan seorang wanita rupanya membangunkan Miharu, dan dia memutuskan untuk makan camilan, sebagai hasilnya adalah hanya warna merah yang tersisa dari anjing pencitraan noda di lantai yang ditinggalkan Miharu. Citra platform berduka atas dirinya sendiri. Garang mengatakan bahwa Miharu setelah kehilangan anak itu, dia kehilangan akal sehatnya. Menunggu para pencitra secara pribadi, mendengar Mihara dia tidak punya anak, tidak melakukan eksperimen, tidak berpartisipasi. Dia adalah wanita yang lelah dan frustrasi, menunjukkan Garang luka di dada. Saya datang untuk membantu orang, tetapi mereka tidak membutuhkannya, kata wanita malang itu. Sebenarnya juru masak terbaik di negeri ini untuk mereka mahakarya nyata dibuat oleh manusia. Mereka bertindak seperti orang-orang biadab. Suatu hari Garang memperhatikannya siput itu pencitra makanan favoritnya, namun dia menolak memakannya. Masih berduka atas Nat kehilangan anjing kesayanganmu? Selama sebulan akan segera berakhir. Garang bangun tempat baru dan melihat bahwa dia sampai level kedua. Level kedua sangat buruk sehingga saya takut. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, jadi dia ada di sini lebih dari 2 level. Karena itu masih belum cukup makanan untuk semua orang.
Goreng melihat mereka kaget. Halusinasi mantan narapidana secara berurutan menumpulkan rasa lapar. Saat mengunyah makanan, Gareng akhirnya dia tidak tahan lagi dengan buku-bukunya. Dan emoji sama seperti yang dilakukan Trimas. 1 bulan lagi sudah berakhir. Gareng terbangun di tingkat ke-6, dengan tetangganya yang baru adalah seorang pria optimis bernama Baharat. Dia punya tali dan bertekad untuk keluar dari menara. Sungguh meyakinkan para tetangga ada di atas untuk membantunya. Namun, ketika Baharat mulai naik sampai lantai 5, wanita buang air tepat di kepalanya. Karena suatu keajaiban, sayangnya, Baharat tidak jatuh ke dalam porosnya. Baharat jatuh histeris. Itu satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari platform. Makanan turun ke sel mereka. Di sini banyak pilihan makanan tetapi Baharat dia tidak bersemangat. Dia tahu bahwa dalam sebulan semuanya akan beres. Perubahan hari berlalu. Gareng masih mengkhawatirkan halusinasi. Bahkan pemenjaraannya tetap ada. Hanya sebulan tapi dia tidak ingin meninggalkan. Pria ini bertekad untuk mendobrak sistem yang ditawarkan Gareng. Untuk mempersenjatai diri mereka. Menaiki peron untuk membagikan makanan itu agar semua orang bisa makan. Gareng secara terukur waktu pergerakan platform. Dan menemukan bahwa menara tersebut memilikinya makanan. 250 lantai dimaksudkan untuk 200 lantai. Orang-orang di 50 lantai pertama makan secara teratur. Jadi kali ini mereka bisa kelaparan sehingga makanan sampai ke dasar dan percobaan berakhir. Baharat setuju. Para protagonis memecahkan tempat tidur mereka dan mempersenjatai diri dengan batang logam. Dan mulai turun mereka mengancam orang-orang di lantai 50 pertama dan tidak akan mengizinkan mereka makan sesuap pundi. Baharat bertemu orang tua bijak mendengarkan rencana mereka. Dan pemberitahuan masalah bagaimana hak mengetahui bahwa makanan telah mencapai lantai terakhir. Orang bijak menyarankan mereka untuk memilih salah satu hidangan terpilih dan membiarkannya. Sehingga pesan yang akan disampaikan warga benteng menang. Sebagai pesan mereka akan memilih pemimpin. Dan terus turun bersama orang-orang di setiap lantai berikutnya. Dan untuk melindungi makanan, harus gunakan batang logam dari lantai 51 yang mereka berikan. Gareng dan Baharat untuk makanan dalam porsi kecil, jadi mereka harus mempunyai stok yang cukup, semua tetap utuh. Mencapai lantai ke-100 akan melihat Gareng Miharu berkelahi dengan penghuni lantai. Miharu tidak punya kesempatan, Gareng dan Baharat melemparkan pertahanannya, akan menang tetapi mereka terluka parah, jalan utama terus berlanjut. Pahlawan ditemukan di berbagai level, alih-alih orang hidup, yang ada hanyalah mayat. Gareng tidak berhenti di level ini, dia menyadari bahwa dia salah menghitung waktu. Pasti ada lebih banyak lantai yang tidak berpenghuni. Dari 250 semakin rendah dia melihat orang-orang gila, telanjang, lapar dan terluka. Datang level terakhir dan itu 333. Artinya ada di dalam menara tahanan 666, tiba-tiba Gareng menyadarinya, dari anak di bawah tempat tidur yang akan menjadi anak Miharu, dia perempuan dan kelihatannya tidak seperti itu. Dia akan lapar, dari mana dia berasal dari sini mereka melayani kepada anak tuan. Mereka memutuskan tempat itu, makanan akan dikirim sebagai tanda. Seorang gadis kecil yang berhasil bertahan hidup di neraka ini, Baharat tidak akan hidup untuk melihat luka-lukanya. Pagi hari setelah menunggu peron tiba, Gareng dan gadis kecil itu naik dan turun, sepertinya platform itu melayang di udara, lagi pula itu hanyalah halusinasi Gareng. Mereka sampai di dasar, muncullah Trimas hantu dan membawa Gareng dari platform utama. Pahlawan masuk ke dalam kegelapan dan platform, gadis kecil itu bergegas.